Celaka bila nama Nabi Muhammad disebutkan di sisinya, tapi dia tidak bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahmaniyah, suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, karena ketika itu para sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar beliau di tangga yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan amin. Kemudian di tangga yang kedua, Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Yang ketiga juga sama, Nabi Muhammad mengucapkan amin. Kemudian setelah Nabi Muhammad turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Amanta ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin tadi kau wahai baginda?" Kata baginda Nabi, "Ya, saya mengucapkan amin karena ketika tadi naik tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa doa malaikat Jibril alaihi salam? Malaikat Jibril berdoa, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka bagi orang mendapati Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "Bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika." Celaka orang yang disebutkan nama engkau wahai Rasul, tapi dia tidak bersalawat ke atasmu. Kemudian aku ucapkan amin. Yang ketiga, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, "Bu'dan liman adraka abawahu al-kibar indahu falam yudkhilahul jannah." Qultu amin, kata Nabi. Celakalah orang yang mendapatkan orang tuanya yang sudah tua, tapi dia tidak memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sobat rahmaniyah, jadi ada 3 yang diaminkan oleh baginda Nabi, doa dari malaikat Jibril. Bagaimana coba kalau yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Nabi? Tentunya doa tersebut pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa doa malaikat Jibril tadi? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi ternyata dosanya belum diampuni. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan dilipat gandakan dan sebagainya, tapi celaka bagi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia mendapati Ramadan tapi ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sia-sia puasa ibadahnya, puasa Ramadannya menjadi sia-sia. Jadi hanya seakan-akan hanya melakukan menahan lapar dan haus saja. Ini menjadi ibadah yang sia-sia, padahal dengan berpuasa bisa menjadikan seseorang itu pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Itu yang dikatakan oleh, itu yang didoakan oleh malaikat Jibril. Celaka bila nama Nabi Muhammad disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersalawat. Padahal kita ketahui Rasulullah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah salawat apalagi? Bukan hanya kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diaminkan oleh baginda Nabi ketika menaiki tangga mimbar yang kedua. Dan yang ketiga adalah celaka bagi orang yang mendapati orang tuanya yang sudah tua
tapi dengan adanya orang tuanya tersebut tidak menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang tersebut. Bagaimana dia punya potensi atau punya peluang untuk berbakti kepada orang tua yang sudah tua, orang tua yang sudah renta, orang tua yang sudah berumur, tapi dia tidak bisa menyebabkan pengabdian dia atau orang tuanya ini tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka dari itu, kalau kita punya orang tua, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Yang dengan berbakti kepada orang tua, sudah jelas bahwa perbaktian kita kepada orang tua akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat rahmaniyah, ada 3 yang diaminkan oleh baginda Nabi, yaitu kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Yang kedua, celaka bagi orang yang ketika nama baginda Nabi disebut tapi dia tidak bersalawat. Yang ketiga, celaka bagi orang yang orang tuanya ada tapi tidak bisa menyebabkan orang tuanya tersebut dianya masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat rahmaniyah, amat disayangkan kita menyia-nyiakan ketiga hal tersebut. Sekarang kita masih ada waktu untuk menambah amali-amali Ramadan kita. Mudah-mudahan dengan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi atau melahirkan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan juga mari kita perbanyak salawat ke atas Nabi. Dengan bersalawat ke atas Nabi, insya Allah nanti pada hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mari kita berbakti kepada orang tua dari sekarang. Mau orang tua kita masih muda atau masih kuat atau sudah tua, kebaktian kita atau kita berbakti kepada orang tua harus tetap berjalan dari sekarang sampai orang tua kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahmaniyah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.